Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi ala kulli hal. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhik wa li 'azimi sultanik. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, amma ba'd. Wa qala ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minas syaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hamdan lillah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara dan anak-anak yang berbahagia pada malam yang berbahagia di malam hari ini, setelah kita bersama-sama menunaikan ibadah sholat maghrib, dan insya Allah kita akan ada di masjid ini sampai datangnya waktu isya. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang berbahagia, pertama saya ingin mengingatkan pada diri saya dan jamaah yang berbahagia untuk senantiasa di bulan-bulan Sya'ban ini, setelah lewat tanggal 15, mestinya kita lebih mendekatkan diri kepada Allah supaya benar-benar bulan Sya'ban ini menjadi bekal untuk masuk ke dalam bulan Ramadan. Dan itu satu-satunya hadis tentang Sya'ban ini yang paling baik untuk diamalkan itu adalah doa itu. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, beri kami keberkahan di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban, dan sampaikan kami ini atau masukkan kami ini ke dalam bulan Ramadan dengan kebiasaan baik di waktu bulan Rajab ditingkatkan, di bulan Sya'ban juga ditingkatkan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan membaca beberapa hadis yang ada di dalam kitab Riyadhus Shalihin, di kitab Fadilah. Yang dimaksud adalah fadilah amal, bahwa di dalam hidup sehari 24 jam ini kita punya amal-amal yang utama. Dan ada beberapa bab di dalam kitab Fadilah ini. Salah satu babnya itu adalah bab keutamaan azan. Dan ternyata kalau kita renungkan terus hadis-hadis yang ada di bab ini, azan itu ternyata adalah praktek untuk menguatkan iman yang ada di dalam hati kita. Karena suara adzan itu lebih penting dari masjid. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menganjurkan kalau kita ada di sebuah lembah ketika kita ngingun kambing, datang waktunya adzan, itu disunnahkan untuk adzan. Karena nanti yang mendengar di situ, apakah itu jin, manusia, atau pohon-pohonan, atau binatang-binatang yang ada di sekitar lembah itu, akan menjadi saksi nanti di hari kiamat. Karena utamanya suara adzan ini. Nah, kita ini bersyukur kepada Allah, di negeri kita ini setiap waktu-waktu sholat itu tidak kurang dari 5 masjid yang kita dengar adzannya itu dikumandangkan.
Tapi sedikit orang yang memperhatikan itu. Karena memang latihan mendengarkan adzan ini harus dimulai anak itu sebelum umurnya 7 tahun. Kalau kita melihat dari perhatian Rasulullah SAW kepada solat ini dan perintahnya Allah Subhanahu Wa Taala juga kepada penegakan solat ini, awalnya adalah tanggung jawab orang tua laki. Tapi yang meregulasi kegiatan solat itu ibunya, itu istrinya. Berarti yang juga menjelaskan tentang fadilahnya adzan ini itu ibunya, itu mulai dari kecil sudah diajak cerita itu. Karena kenyataannya kita sudah ada di masjid, kadang tuh ngobrol sendiri, adzan yang ngobrol itu. Padahal kita ini sudah mau sholat. Bagaimana dengan orang yang ada di jalan? Bagaimana dengan orang yang ada di pasar? Bagaimana ada yang ada di rumahnya? Terus ceritanya itu. Berarti kalau dalam dunia pendidikan, dalam persoalan adzan ini, itu terjadi lost generation itu. Ada generasi yang lolos itu, tidak terjaring untuk bagaimana nanti betul-betul mengamalkan tauhid kita itu di dalam menjawab suara adzan itu. Karena hadis tentang keutamaan adzan ini itu tidak bisa diukur dengan pahala apapun itu. Yang tahu pahalanya itu cuma Allah. Seperti hadis pertama di dalam bab 186 di dalam kitab Riyadhus Shalihin ini, hadis nomor 1033, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, lau ya'lamu an-nasu, sekiranya manusia itu mengetahui ma fin nida'i was-saffil awal, apa yang ada di dalam adzan yang dikumandangkan itu dan shaf yang pertama, berarti kita itu benar-benar bersyukur kepada Allah dengan memiliki HP setiap orang di rumah itu, bukan satu keluarga satu HP, bukan. Bahkan keluarganya 5, kadang HP-nya 8. Ada yang punya double. Lah itu kalau ditaruh alarm di situ, bisa dia ngamalkan hadis ini. Keutamaannya adzan dan shaf yang pertama. Sekiranya manusia itu tahu, berarti banyak orang tidak tahu. Nah, ternyata kita tahu sekarang bahwa Allah memberitahu kepada kita, sekiranya manusia itu mengetahui keutamaannya adzan ketika dikumandangkan dan ketika kita ada di shaf yang pertama, tsumma lam yajidu, kemudian dia tidak mendapatkan shaf yang pertama itu, untuk dia lalu mendengarkan adzan dengan tumakninah. Karena beda memang, orang dengarkan adzan dia ada di shaf pertama dengan orang adzan masih ada di depan masjid, itu beda. Nanti kalau disapa orang ngobrol dia di situ. Kemudian dia tidak mendapatkan karena banyak orang tahu ternyata. Oh, sudah ada taklim, semua orang tahu. Akhirnya semua orang rebutan. Illa ayastahimu, karena semua orang sudah tahu, orang berlomba-lomba, maka dia akan dapat shaf yang pertama kalau dia ngambil undian dari takmir di depan masjid itu. Karena semua orang berebut untuk di shaf yang pertama. Illa ayastahimu alaihi, lastahamu alaihi, pasti orang itu akan mengambil
undian itu. Tapi kan kenyataannya tidak ada takmir yang membuat undian di masjid itu. Tidak ada. Sampai hari ini tidak ada. Seandainya tahu itu sampai hari ini di dunia tidak ada orang masuk ke masjid diundi, itu tidak ada. Tapi hadisnya ini tidak hilang. Hadisnya masih ada. Ini yang pertama. Yang kedua, walau ya'lamuna ma fit tahjir. Seandainya manusia juga mengetahui ma fit tahjir, datang ke masjid itu lebih awal. At-tahjir di sini dia datang lebih awal. Karena dia punya HP, adzan jam duhur jam 11:41, lalu dia jam setengah 12 atau jam 11:30 dia sudah mendahului untuk datang ke masjid. Kalau dia tahu pahalanya datang lebih awal ke masjid, lastabaku ilaihi, pasti dia akan berlomba-lomba untuk datang lebih awal. Hadis yang ketiga di dalam bab ini, walau ya'lamuna fil atamati was-subhi, dan sekiranya manusia juga mengetahui apa yang ada pahalanya di dalam al-atamati itu salat isya, was-subhi dan salat subuh, la atauhuma walau habwan, maka dia akan mendatangi dua waktu itu, subuh dan isya itu, walaupun dengan jalan pakai tangannya, artinya merangkak dia. Habwan itu orang yang sudah tidak bisa berjalan dengan tegap, maka dia menggunakan tangannya, dia akan datang ke masjid itu. Karena subuh itu mengawali, sebelum dia membuat sebuah pekerjaan, dia mengawali dengan kedekatannya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ketika dia selesai dengan urusan dunianya ini, maka dia malam-malamnya dia tutup dengan sholat isya itu sebelum dia beristirahat. Dan dia pasti akan tidur lebih awal itu. Ya, karena banyak orang tidur ditunda-tunda itu karena sholat isyanya belum dilaksanakan. Tapi buat orang yang sudah sholat isya tepat pada waktunya, dia akan mengalami ketenangan. Siapa yang akan menjelaskan ini, terutama soft ini, terutama keutamaan adzan ini? Memang yang harus memimpin itu bapaknya itu, dan yang membuat regulasi itu ibunya itu, istrinya. Karena itu perintah itu. Di dalam surat Toha ayat 132, wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquka wal 'aqibatu littaqwa. Wa'mur ahlaka, suruh keluargamu itu, istri dan anak-anakmu itu, bis-shalah, untuk menegakkan salat, wastabir 'alaiha, dan bersabarlah ketika dia menyuruhnya, dan bersabarlah ketika dia menegakkan salat itu. Karena kadang-kadang anak-anak kita sedang bermain, apalagi sekarang ini sudah pakai HP, sulit dia itu untuk diajak untuk sholat. Tapi kalau umurnya masih di bawah 7 tahun, dia mudah itu. Karena nanti ada hadis, muru auladakum ila idza balagu sab'an fadribuhum 'alaiha idza balagu ashran. Biasakan anak-anak kamu itu sholat kalau umurnya 7 tahun, dan pukul anak itu kalau umur 10 tahun belum punya kebiasaan menegakkan sholat. Nah, kalau sudah sholat dia tidak tertib, ya pasti dia tidak tertib juga dengan adzan itu. Tidak tertib. Dan ini penting kita memahami ayat itu tadi. Kenapa? Karena memang kita menyaksikan banyak orang yang tidak perhatian dengan adzan ini. Terus kapan iman kita itu dipraktikkan?
Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberitahu di dalam surat Toha ayat 132 itu, la nas'aluka rizqa. Kami ini tidak meminta rezeki dari kamu. Karena nanti alasan yang paling berat orang itu untuk sholat, apalagi mendengarkan adzan, itu karena pekerjaan. Kesibukan dengan pekerjaan mencari rezeki itu menyebabkan orang banyak lalai. Lalu Allah buatkan pernyataan, la nas'aluka rizqa. Kami ini tidak minta bagian rezeki dari kamu. Nahnu narzukuka. Kami Allah yang akan menjamin rezeki kamu. Dengan cara tertib menegakkan sholat dan diawali dengan kebiasaan mendengarkan adzan, karena adzan itu dan sop pertama itu adalah pekerjaan yang lebih baik dari semua pekerjaan. Karena Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu itu pernah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ayul a'mali afdal? Ya Rasulullah, amal apa yang paling utama? Qala as-salatu ala waktiha. Sholat tepat pada waktunya itu pekerjaan yang paling utama itu. Jadi menegakkan sholat itu jangan dianggap cuma kewajiban itu. Mengerjakan sholat itu pekerjaan, berarti kalau kita membuat pekerjaan itu pakai hitung-hitungan, lalu ada jadwalnya, pekerjaan selesai dari jam sekian sampai sekian dan harus sampai targetnya ini. Itu sholat itu mestinya dibuatkan jadwal itu. Dan kita ini subhanallah tidak pedulinya luar biasa itu. Bahkan yang menakutkan lagi itu, ya sudah tidak bisa juga kalau sekedar diingatkan itu tidak ada gunanya sebetulnya. Saya sering itu khutbah Jumat terus masjidnya lagi direhab itu. Tukangnya tidak ke masjid tuh. Mau di mana saja, di Jakarta sama, di Jember sama itu. Bahkan kalau masjidnya bertingkat itu tukangnya ada di tingkat 2 itu. Nunggu orang habis sholat kerja lagi itu. Padahal yang buat tempat wuduknya dia itu. Apa sebabnya ini? Memang karena tidak dimulai dari awal. Dia tidak tahu nilainya adzan itu. Dan dia tidak tahu nilainya shop itu. Dan memang tidak mungkin orang tahu itu. Kalau tahu dia akan berebut itu. Dan kalau berebut pasti terjadi kekacauan. Supaya tidak terjadi kekacauan, katanya Nabi, seandainya nanti dibuatkan undian, pasti dia akan ambil undian itu karena dia tahu pahalanya itu. Saya tadi lewat di Karimata itu sebelum zuhur. Subhanallah, orang yang ngantri makan beli mie itu luar biasa itu. Mie lah itu. Makanan yang ya kadar gizinya rendah sekali sebetulnya, karbohidrat saja itu. Tapi mau diantri itu. Nah ini sholat ini diawali dengan adzan. Dan ternyata sholat adzan itu yang paling ditakuti oleh setan. Dalam sebuah hadis an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza nudiya bis shalah adbara syaitan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, idza nudiya bis shalah, apabila telah dikumandangkan panggilan untuk menegakkan salat yaitu adzan, adbara syaitan, maka syaitan itu berpaling dia. Artinya dia meninggalkan tempat di mana adzan dikumandangkan itu, dan dia ketika berpaling itu lahu duratun, pada setan itu dibunyikan kentutnya itu, hatta la yasma'at ta'dzin,
sampai setan itu tidak mendengar suaranya adzan. Berarti adzan ini memang luar biasa. Fa idza qudiyan nida akbal. Kalau selesai adzan, nah setan itu datang, tidak berhenti dia. Tidak berhenti. Artinya kalau umpamanya ada orang di masjid, sudah duduk di masjid, sudah datang lebih awal, tapi kan sukanya banyak orang itu duduk di teras tuh. Di teras. Kadang sambil merokok. Nah itu kalau sudah adzan, walaupun itu orang masih ada di teras, itu setan tuh lari itu. Tapi nanti kalau selesai adzannya, setan itu kembali lagi. Fa idza qudiyan nida akbal. Kalau selesai adzan dikumandangkan, dia kembali lagi. Hatta idza thuwiba lis-salati adbar. Sampai dikumandangkan adzan yang kedua, maka dia berpaling lagi. Ketika qomat, dia berpaling lagi, pergi lagi. Hatta idza qudiyat tathwib akbal. Sampai selesai adzan yang kedua atau qomat itu dikumandangkan, lalu setan itu kembali lagi. Hatta yakhtira bainal mar'i wa nafsihi yaqul. Dan dia mulai membuat was-was, menggoda di antara manusia yang ada di masjid itu. Jiwanya itu digonjangkan sama setan, sambil setan itu membisikkan kepada orang yang ada di masjid itu, uzkur kadza wadhkur kadza, ingat yang ini, ingat yang ini. Maka itu termasuk gangguan setan itu, jangan diteruskan itu. Ini banyak orang mengeluh, siapapun mesti akan diganggu oleh setan untuk mengingat-ingat kembali itu. Limalam yadhkura min qablu. Yang sebelumnya orang itu tidak punya pikiran untuk memikirkan itu, tapi setan itu membisikkan. Makanya itu fadilahnya juga, kenapa shaf itu harus rapat. Karena shaf yang rapat itu, kita tahu bahwa kita ini sedang diawasi juga dengan saudara kita yang sedang sholat. Maka kita untuk macam-macam itu, makanya kita ini kan disuruh berkawan oleh Allah itu dengan orang yang lurus. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Orang-orang yang beriman, takutlah kepada Allah dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang lurus. Nah, terutama yang sudah di shaf awal itu. Itu beda kalau kita nikmati saja sendiri, ya. Rasakan sendiri. Datang di masjid, sholat di shaf pertama, khusyuknya itu dengan di shaf kedua, ketiga itu tidak sama. Karena shaf yang pertama itu memang tempatnya malaikat. Tidak sama ya. Hatta yadhalla ar-rajulu ma yadri kam shalla. Sampai orang yang sholat itu tidak tahu berapa rakaat dia sudah sholat ini. Jadi setan itu terus mengganggu itu. Kepada orang yang ada di masjid diganggu, apalagi ada di pasar ya jadi kawannya, bukan diganggu lagi. Kemudian hadis yang ketiga yang ingin saya bacakan ini sekarang kaitannya dengan adzan itu ketika dikumandangkan. Ini keutamaannya. Hadis nomor 1037 di dalam kitab Riyadhus Shalihin, wa an Abdullah ibni Amr ibn As radhiyallahu anhuma annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul idza sami'tum al muadzina faqulu mithla ma yaqulu. Apabila kamu telah mendengar seorang muadzin mengumandangkan adzannya, maka ucapkanlah mithla ma yaqul, seperti apa yang diucapkan oleh muadzin itu. Jadi kita tertib mengikuti apa yang diucapkan oleh muadzin, kecuali ketika hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah kita membacanya, menjawabnya dengan la haula wala quwata illa billah.
Thumma sallu alayya. Nah, ini yang pertama ya, yang mesti diamalkan oleh kita setelah kita mengikuti suara adzan itu. Ikuti dengan berselawat kepadaku, kata Nabi. Thumma sallu alayya. Fa innahu man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asran. Barang siapa yang berselawat kepadaku sekali saja, maka Allah akan berselawat atau mendoakan kepadanya itu 10 kali kebaikan. Tsumma salullaha liyal wasilah. Kemudian mintakanlah kepada Allah untuk diriku, untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam ini al-wasilah, perantara. Fa innaha manjilatun fil jannah. Karena sesungguhnya wasilah itu adalah tempat untuk mendapatkan surga. Sebab wasilah itu suatu kedudukan di surga. Lalu Nabi menjelaskan, karena wasilah itu untuk menolong umatnya Nabi Muhammad SAW ini untuk mendapatkan kedudukan di surga. La tambaghi illa li abdin min ibadillah. Dan dia tidak diberikan kecuali kepada hamba Allah yang memang Allah sudah tentukan. Wa arju anna akuna ana huwa. Dan aku berharap kepada Allah yang akan diberi wasilah itu adalah aku. Jadi Nabi ini tidak lalu mentang-mentang bahwa dia ini nanti bisa memberikan wasilah. Nabi itu masih berharap. Tapi dengan asbab kita itu membaca doa yang di dalamnya ada wasilah itu, Allahumma rabba hadhihi da'watit tamah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilah wal fadilah wab'athu maqaman mahmudan alladhi wa'atta. Kalau itu yang dibaca dan Nabi berharap aku ini adalah orang yang dipilih oleh Allah untuk mendapatkan wasilah, itu asbab umatnya itu berdoa ketika selesai adzan itu. Jadi tidak gampang itu. Tidak gampang. Jadi mendapatkan wasilah itu bukan karena kita berselawat ya. Iya, itu juga bagian dari Nabi nanti mengenali kita dengan cara berwudu. Tapi dengan membaca adzan ini, membaca doa setelah adzan, setelah kita mengikuti suara muadzin itu. Karena di sini ada jaminan dari Nabi, faman sa'ala lil wasilah halat lahu syafa'ah. Barang siapa yang memohon kepadaku al wasilah halat lahu syafa'ah, maka bagi orang itu sempurna dia untuk mendapatkan pertolongan atau syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita ini membaca doa setelah adzan itu ada jaminan dari Nabi, pasti dia mendapatkan syafaat. Nah, sedang syafaat ini dianggap gampang kadang sama orang itu. Hanya sekedar pengajian terus berdoa, mudah-mudahan kita semua ini dapat syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi waktu adzan kita tidak dengarkan itu. Dan kita tidak membaca doa yang dijamin oleh Nabi itu. Kalau adzan didengarkan, kemudian doa itu dibaca. Karena doa itu ati Muhammadanil wasilah. Ya Allah, berikanlah kepada Nabi Muhammad SAW itu wasilah, wal fadilah, dan keutamaan. Alladzi wa'atta, seperti yang telah Engkau janjikan ya Allah. Dan Nabi yang menyebutkan kalau itu kita baca halat lahu syafa'ah, pasti kamu akan mendapatkan syafaat. Perantaranya siapa yang memohonkan kepada Allah, yang meminta pertolongan supaya dia dimasukkan ke surga? Nabi.
Apa asbabnya? Karena dia berdoa, berselawat, Allahumma salli wa sallim ala nabina Muhammad. Kemudian dia berdoa, Allahumma rabba hadhihi da'wati tamma wa salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wab'athu maqaman mahmudan alladhi wa'atta. Lalu Nabi mengatakan, kalau itu yang kamu baca, faman sa'ala liyal wasilah, barang siapa yang meminta supaya aku ini mendapatkan wasilah, halat lahu syafa'ah, rawahu Muslim. Pasti dia akan mendapatkan syafaat. Berarti kita ini ya mulai malam ini ya kita sudah harus punya perencanaan bagaimana supaya hadis ini disampaikan kepada keluarga kita, kemudian keluarga kita itu yang meregulasi kepada anak-anak supaya kalau adzan mau dikumandangkan itu sudah didengarkan. Kalau tidak, sebelum adzan ini sebentar lagi adzan, karena itu sudah bunyi di masjid suara Al-Quran, sudah ada bunyi-bunyian selawat kepada Nabi, maka siap-siaplah kamu pergi ke masjid. Maka dia kalau mendapatkan shop yang pertama, lalu dia mendengarkan adzan di situ, subhanallah, akan terjadi perubahan yang luar biasa. Saya ini sudah setahun lebih ada di Kalimantan Selatan, karena saya punya kawan yang punya dunia cukup itu, dia mau buat pesantren. Saya bilang nanti saya yang akan kelola. Lalu saya datang di situ, sudah 2 tahun pesantren jalan, karena waktu Covid saya tidak bisa ke Kalimantan. Lalu saya saksikan begitu saya masuk, anak-anak itu tidak tertib di masjid. Padahal ini masjid santri untuk tahfidz, masih disuruh ngambil Quran, disuruh baca. Akhirnya saya bacakan ini hadis-hadis ini, lalu saya perintahkan dia itu untuk duduk dulu, tidak boleh adzan dikumandangkan sebelum para santri itu memenuhi shop yang pertama dan shop yang kedua. Lalu dia menirukan adzan, lalu saya bimbing baca selawat, lalu membaca doa. Lalu setelah itu ada hadis lagi, setelah kita membaca doa itu membaca kalimat asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jadi ini syahadatain. Kemudian dilanjutkan dengan kalimat raditu billahi rabba wa bi Muhammadin rasulah wa bil islami dina. Zikir tauhid ini raditu billahi rabba itu biasanya setelah raditu billahi rabba wa bil islami dina, terakhir baru wa bi Muhammadin rasulah. Tapi di dalam doa setelah adzan ini wa bi Muhammadin rasulah itu diletakkan di nomor 2. Setelah raditu billahi rabba wa bi Muhammadin rasulah, baru terakhir itu wabil islami dina. Kenapa? Ada hubungannya dengan syahadatain. Raditu billahi rabba itu menguatkan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa Muhammadin rasulah, artinya ridho juga Muhammad sebagai utusan Allah. Itu adalah kalimat syahadat yang kedua, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Baru yang terakhir dibaca wabil islami dina. Nah, kalau ini menjadi kebiasaan kita, dan itu subhanallah ketika saya praktekkan di pesantren itu tertib, itu tidak ada lagi orang disuruh ngambil Quran, karena dia betul-betul mempraktikkan tauhid dia itu dengan mengumandangkan adzan. Lalu saya katakan kepada santri itu, kamu ini di sini ini sekolah untuk jadi ulama, bukan untuk jadi bengkel motor. Kalau SMK jurusan mesin itu dia praktiknya menurunkan mesin dan menaikkan mesin kembali ke motor atau ke mobil itu. Nah, tapi kamu ini akan membimbing umat ini dengan ketenangan hati yang tinggi,
dan dengan semangat keimanan yang kuat, itu praktiknya ya mendengarkan adzan ini. Dengarkan adzan ini. Adzan ini praktek kita untuk meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita kadang-kadang lupa kalau ini media sebetulnya. Media yang ampuh. Masjidnya sudah ada. Speakernya juga sudah Masya Allah luar biasa. Saya kalau ngimami di sini suara saya lebih enak lagi karena memang speakernya bagus. Lebih enak lagi. Kan sayang kita ini. Masjid sudah tersedia. Insya Allah kita punya rumah sama ya. Tapi saya tidak punya kamar mandi seperti di masjid ini. Indahnya kita. Ya, dan jernihnya airnya terjaga itu. Ya. Dan saya kira semua kurang lebih sudah. Masih lebih bagus yang di masjid ini semua rumahnya. Kenapa kita ini tidak menggembirakan anak-anak kita itu dengan masjid yang ada ini? Tidak apa-apa kita bawa makanan, minuman supaya mereka juga habis sholat bisa. Karena di bab makan di kitab Riyadhus Shalihin itu Nabi punya kayak wajan yang besar itu isinya tidak setiap hari tapi saat-saat tertentu subuh itu Nabi hadirkan itu isinya 3 in 1 itu bubur gandum, susu sama daging kambing jadi satu itu kalau tak diangkat 3 orang tak naik ke emperan masjid itu saking besarnya itu. Berarti Nabi juga memberi pelayanan. Nah kita perlu ngasih pelayanan itu. Asal kita rajin berinfak, insya Allah semua cukup. Asal rajin berinfak. Dan ternyata infak itu memang untuk menguatkan hubungan silaturahim di antara kita. Dan itu selalu digandingkan dengan sholat. Seperti ayat yang nomor 3 dan 4 itu di surat Al-Anfal. Alladzina yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfikun ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Dan orang-orang yang menegakkan salat kemudian dari sebagian rezeki dari rezeki yang Allah berikan kepada mereka itu sebagiannya diinfakkan. Mereka itu orang yang benar-benar imannya. Ulaika humul mu'minuna haqqan. Apa jaminannya Allah? Lahum darajatun inda rabbihim, bagi mereka itu ada derajat yang tinggi di sisi Allah. Wa maghfiratun, dan pengampunan dari Allah. Wa rizqun karim, dan rezeki kemuliaan. Kalau sudah rezeki kemuliaan itu bukan dunia, karena dunia ini tidak mulia. Allah tidak pernah memuliakan dunia ini. Tapi asbab kita menggunakan dunia ini untuk menguatkan hubungan silaturahim di antara kita, maka dunianya itu diganti oleh Allah dengan rezeki kemuliaan, warizkun karim. Nah ini yang mesti kita praktekkan. Mudah-mudahan hadis yang saya bacakan ini besar manfaatnya. Dan saya sebetulnya sudah susun ini, saya sudah kopikan, tapi tadi saya tidak sempat mengkopi. Tapi insya Allah saya masih punya 1 kali jadwal di sini. Nanti saya kopikan tadi itu bacaan hadis yang berkenaan dengan keutamaan adzan. Nah, nanti dibacakan ya, bapak-bapak, ibu-ibu ambil waktu. Di rumah itu ambil waktu. Kalau perlu ya sebelumnya itu sudah ada mie goreng itu, terus panggang ayam, enggak apa-apa. Terus panggang ayam ditaruh, terus kasih tahu sama anak-anak. Kita ngapalin doa adzan dulu. Siapa yang ngapal duluan, ayamnya ditambah nanti. Insya Allah semangat. Dan itu tidak apa-apa itu. Tidak apa-apa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sudah masuk waktunya adzan dan kita akhiri dahulu. Tapi saya berusaha insya Allah karena masih saya ada jadwal lagi 1 insya Allah di sini Kamis depan.
Nanti saya kopikan juga, dan saya akan mengambil satu tema lagi yang berkenaan dengan fadilah ini, ya, dengan fadilah ini. Mungkin yang saya ambil itu fadilah wudu, karena kita ini kadang-kadang wudunya kan sejak dulu kita cuma diserahkan ke guru, itu tidak ada orang tua ngajarin wudu ke anaknya. Itu biasanya diserahkan kepada orang yang ada di masjid. Ya kalau gurunya telaten itu, banyak anak-anak itu wudunya sampai sini itu, tidak sampai siku, tidak sampai siku. Dan itu SD-nya itu ada yang sudah kelas 5. Bahkan yang di pesantren saya itu masih ada yang saya ajarin wudu lagi. Di pesantren pun juga tidak ada pelajaran yang tertib dengan itu. Nah, kita ini kadang-kadang sudah punya kurikulumnya luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala, dan Nabi sudah menjelaskan, bahkan Nabi sudah memberitahu fadilah-fadilahnya wudu itu. Mudah-mudahan nanti pada kesempatan yang akan datang, mudah-mudahan saya sehat walafiat, dan bapak-bapak, ibu-ibu berkesempatan hadir kembali di Masjid Al-Mahmudah ini. Insyaallah kita lanjutkan untuk menjelaskan masalah wudu, dan saya usahakan yang saya sampaikan hari ini, malam ini, saya kopikan supaya nanti bisa menjadi amalan kita untuk dipraktikkan bersama. Mari kita akhiri majelis ini dengan zikir kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.